saya Andi Yuliandi, jabatan saya di shelter itu sebagai pengawas anak-anak Kennel Boy. Kalau shelter ini terbentuknya tahun 2017. Kalau awal mulanya tuh ada ketua yayasannya namanya Aditya Husaini. Awalnya sih beliau yang memulai duluan karena saya baru bergabung itu tahun 2019. Awal mulanya dari sekumpulan anak-anak dog lover, mereka dari punya ngumpul nih bareng punya anjing masing-masing, akhirnya mulai kebentuk rasa peduli mungkin ya sama. Sebenarnya GDSC itu kan didirikan bukan hanya peduli sama si anjingnya sendiri, tapi sama si manusianya juga. Karena kan sekarang rabies itu nggak ada obatnya. Yang setahu saya ya belum ada obatnya. Dan takut kalau sampai gigit orang sembarangan gitu. Awal mulanya sih di situ. Akhirnya mereka lihat anjing-anjing terlantar, kasihan sama anjingnya dan manusianya juga, akhirnya diamankan. Awalnya sih cuman beberapa ekor, cuman 5-10 ekor nggak salah. Tapi semakin kesini semakin banyak. Akhirnya kita bikin shelter lebih besar sih, itu sih awal mulanya. Dari dog lover dulu awalnya. Untuk anjing di GDSC itu sendiri yang pasti ya vaksin dari parvo, vaksin rabies juga. Terus sama program steril, itu udah pasti kita harus steril semua anjing di kita, nggak ada yang nggak steril gitu. Jadi semua harus setiap tahun sih pasti divaksin dan steril juga. Kalau steril kan sekali, kalau vaksin setahun sekali biasanya kalau rabies. Di kita tuh sekarang udah kurang lebih 400 ekor. Itu ada di 2 tempat, yang shelter besar, jadi yang siap diadop. Nah, kalau untuk anjing tua dan cacat itu sama kayak kantor, ada di Haji Gopur di Kabupaten Bandung. Jadi biasanya kalau kita rescue itu nggak langsung dibawa ke yang tadi, yang shelter besar. Jadi kita bawa dulu, yang di sana kan ada kliniknya juga, ya bukan klinik yang ada dokternya gitu ya, semi klinik lah gitu. Kita yang rawat sendiri. Itu kita rawat dulu di situ. Kalau nggak parah, kalau parah kita bawa ke dokter Anton. Kalau enggak, ya paling kita bawa dulu diurus sendiri. Kalau udah di rescue, baru kita bawa ke dokter Anton buat dicek, di steril dulu, baru kita masuk ke shelter yang tadi. Tapi kalau di sana sih sebenarnya lebih fokusnya di yang udah tua sama cacat, jadi nggak mungkin buat diadopsi lah. Kecil kemungkinan buat diadopsi, makanya kontrak mati sama kita pindahin di sana gitu, bareng sama kantor. Sedikit banget sih ya, ini aja tahun ini ya kehitung jari lah. Jadi nggak setiap bulan ada, biasanya jarak 6 bulan sekali, 5 bulan sekali baru ada yang adopsi. Itu juga cuma 2-3 ekoran, nggak pernah banyak. Kebanyakan sih untuk saat ini hampir sama ya. Yang ngasih tuh bukan ngasih tuh, dia punya terus pindah biasanya gitu, jadi nggak bisa dibawa atau dianya udah nggak mampu keuangannya biasanya gitu. Banyak juga yang dari laporan di jalan, biasanya sih orang-orang di jalan ngelihat ada anjing yang ketabrak atau anjing yang disiksa sama orang lain, itu biasanya laporan ke kita. Terus kita juga biasanya dari damkar, biasanya kan orang-orang tuh kalau nggak tahu shelter mereka laporannya ke damkar nih, damkar Bandung atau damkar Cimahi. Mereka warga laporan ke damkar ada anjing gimana, nanti mereka amanin, mereka laporan kita buat kita ngurus selanjutnya gitu. Biasanya sih banyaknya sih dari orang netizen sih banyak. Hampir sama sih ya case-nya banyaknya ya. Kalau untuk yang di jalan tuh biasanya kebanyakan yang ketabrak atau kelaparan sama paling banyak penyakit kulit lah. Kalau untuk yang disiksa ada beberapa, cuma ya mirip-mirip lah kasusnya. Kalau misalkan paling banyak mana, setengah-setengah sama aja sih. Soalnya di kita tuh penyiksaan terhadap hewan masih banyak gitu. Jadi orang tuh ngurus waktu masih kayak lucu-lucunya, masih kecil, udah gede, udah nggak lucu ya udah dibuang gitu. Lebih banyak sih kalau mungkin dipukulin tuh
nggak sebegitu banyaknya, cuman ditelantarkan banyak sama ownernya sendiri. Jadi ya udah bosen lah, udah nggak, alasannya banyak sih ya. Paling banyak alasannya mah, saya udah nggak boleh ngurus nih sama keluarga atau sama tetangga, biasanya gitu. Padahal kan sebenarnya orang tuh kalau mau ngurus hewan itu harus komit seumur hidup ya. Komit seumur hidup dia atau seumur hidup hewannya gitu. Nggak bisa kayak main beli boneka gitu. Soalnya kan nyawa juga ya. Saat ini tuh kita sebenarnya lagi mengurangi untuk nge-rescue, karena kurang ada yang adopsi, tempat kita terbatas, kalau terus kita nge-rescue kan takutnya malah jadi nggak keurus, penuh, dan si orangnya nggak akan imbang lah gitu. Kalau untuk tahapannya sendiri biasanya misalkan ada netizen laporan ke kita pilah dulu nih. Untuk saat ini selalu kita pilah dulu, case-nya berat nggak? Misalkan ketabrak atau disiksa, benar-benar disiksa, kita pasti langsung bawa. Kalau misalkan case-case-nya cuman, Kak saya mau pindah, atau Kak ini saya di kosan udah nggak boleh pelihara, itu kita abaikan. Kalau untuk sekarang kita mulai belajar tutup mata, soalnya nggak mau kita memperberat anjing yang ada di shelter sekarang dengan adanya anjing-anjing baru, ntar akhirnya penuh, terus nggak bisa keurus juga karena orangnya sedikit dan shelter kita kan nggak sebegitu besarnya. Kalau misalkan udah case-nya bener nih, kita runut dulu, kita pelajari dulu, oh oke, ini benar valid nih, ternyata anjingnya bukan sengaja ditelantarkan, memang butuh-butuh di rescue, kita bawa, kita kontak si orangnya, kita janjian. Kalau misalkan bisa diamanin sama orangnya, diamanin dulu biar nggak kabur. Kalau nggak, kita langsung ke sana. Kalau udah ke sana ada anjingnya, kita bawa. Biasanya kita langsung bawa ke klinik dulu. Kita urus dulu sih, biasanya sehari 2 hari bawa ke klinik untuk dicek darah lengkap dulu. Takutnya kalau langsung masuk shelter dengan sebegitu banyaknya anjing kan cepat nular ya kalau ada penyakit. Kita bawa langsung kena semua, kayak dulu pernah kita rescue ternyata parvo 10 yang mati. Kita niatnya nge-rescue 1, yang mati 10 di kitanya. Akhirnya kita selalu karantina dulu 2 minggu. 2-1 bulan lah, 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau udah karantina, cek darah lengkap, udah oke, sehat, baru kita masukin ke shelter yang tadi. Kalau nggak tua, kalau nggak cacat. Kalau tua sama cacat mah kita pisahin lagi gitu. Kebanyakan sih ya, kebanyakan iya, karena biasanya orang yang melakukan kekerasan sama hewan tuh dia nggak segan melakukan kekerasan sama manusia gitu. Setahu saya sebelum ke manusia tuh mereka cobanya ke hewan dulu. Dia coba dulu nyiksa hewan nih, nyiksa hewan, dapat sensasinya, terus naik dia. Saya dari kucing biasanya naik ke manusia, ke anjing baru ke manusia. Biasanya gitu sih, setahu saya ya. Soalnya pernah kejadian dulu, Mas, di mana gitu, saya pernah dengar di daerah Bandung juga, di Jawa Barat. Dia nyoba dulu ke anjing, ngulitin dulu, ngebakar, ngulitin anjing, baru udah dapat, baru dia nyiksa manusia. Nggak sampai ngebunuh deh kalau nggak salah gitu. Dilihat sih masih kurang juga ya. Sebenarnya kan balik lagi dari masyarakatnya dulu teh. Kalau misalkan di kitanya kurang kesadaran kan, ya shelter juga nggak bisa. Mereka kan, kita tuh bukan bisnis. Kita tuh mengandalkan donasi. Kan biasanya kita donasi, ngandelin usaha sendiri, dagang atau gimana. Kalau misalkan di masyarakatnya sendiri udah masih kurang, si shelter tuh masih terus ada gitu dan nggak akan keurus. Jadi apa ya, shelter tuh kan bukan dibikin teh lahir, dia tuh karena shelter tuh dibikin karena banyaknya warga kita yang masyarakat kita yang masih kurang peduli sama hewan gitu. Akhirnya ada lagi, makin banyak yang ditelantari, disiksa, ada lagi shelter lagi. Makanya gitu. Makanya sebenarnya sih saya pribadi pingin si GDSC ini tutup.
pinginnya saya pribadi tuh nggak ada lah shelter hewan itu, nggak ada GDSC dan shelter lainnya. Dengan nggak adanya shelter berarti kan kesejahteraan hewannya sudah mulai ada gitu. Kalau di kita sih kurang sih. Kan sempat dengar juga, jadi dia rescue, lempar lagi keluar, open donasi, udah ada, lempar lagi keluar anjingnya, open donasi gitu, setahu saya itu. Cuman kalau GDSC sendiri sih, kalau kita sekarang donasi, kalau ngandelin donasi kan nggak setiap bulan ya, donasi itu nggak selalu sama gitu. Jadi ya kita seada-adanya. Untuk sekarang sih lebih banyak dari ketua yayasan yang bantu. Ya sampai gade-gade barang pribadi lah, soalnya kalau lagi ada donasi, kalau lagi nggak ada kan tetap running cost gitu. Terus kita juga sempat jualan-jualan juga sih, masih sih jualan baju, jualan karbol gitu. Sebut rendah nggak juga sih ya, cuman kan kos buat kita aja gede gitu. Kita kos per bulan aja GDSC itu 150 sampai 200 jutaan keluarnya setiap bulan untuk pakan, gaji dan lain-lain dan klinik gitu. Donasi kita sebenarnya, kalau donasi untuk saat ini kita bukannya di kitabisa.com, dan itu pun sebenarnya lumayan bagus. Dari berapa bulan dapat 150 juta, cuman buat GDSC sebulan juga habis gitu. Tapi buat kita kan 150 juta itu besar ya. Cuman kalau buat GDSC ya segitu mah buat sebulan juga beres gitu. Kalau shelter yang baik dan benar untuk saat ini, saya mau jawabnya ini agak sensitif ya teh. Cuman lebih teliti aja, lihat aja medsosnya. Kalau nggak, main aja, datang langsung shelternya. Lihat anjingnya keurus atau enggak, terus benar ada anjingnya atau enggak, itu aja sih paling. Soalnya kalau GDSC sendiri sebenarnya kita pingin buka jadwal buat orang kunjungan tiap hari, cuman dengan keadaan warga seperti itu nggak memungkinkan lah, nggak akan kondusif juga. Makanya kalau GDSC itu sebenarnya bukannya sebulan sekali. Jadi kita biasanya buka kunjungan itu di akhir atau awal hari minggu pertama di setiap bulannya. Kita buka buat orang-orang main, mau ngadopsi mau nggak terserah, nggak apa-apa. Kita cuma, Kak saya mau main doang, ya udah nggak apa-apa, sok aja yuk main, ngasih makan bareng kayak, atau mau ngelus-ngelus doang atau lari-larian doang, nggak apa-apa. Paling dilihat itu aja sih, lihat aja anjingnya keurus apa enggak. Nggak cuma lingkungan shelter sih ya, kalau untuk di Indonesia kayaknya agak sensitif sih untuk masalah anjing, karena bentrok sama keyakinan juga ya. Makanya kalau cuma di shelter doang enggak, hampir dimanapun tempat kayaknya di sini masih sensitif sih sama anjing gitu. Soalnya bentroknya sama keyakinan kan, mayoritas di kita muslim gitu. Saya sendiri juga muslim, cuman kalau buat saya anjing itu udah bukan haram. Haram tuh kalau dimakan. Anjing itu najis memang betul, tapi najis bisa dibersihin kok. Nggak harus sampai di kita pukulin, kita benci, kita buang, nggak usah lah. Atau kejilat bisa dibersihin gitu. Kalau haram, anjing haram ya dimakan. Ngapain makan anjing tuh, udah nggak ada manfaatnya, masih banyak sapi kok. Shelternya sendiri overpopulasi, satu penyakit gampang cepat nular, penyakit kulit terutama, apalagi kos untuk mengobati penyakit kulit itu paling besar. Ke shelternya ya pembekakan biaya pasti, dan kasihan sama si anjingnya. Paling utama sih pembekakan biaya. Kalau udah over capacity, wah udah ngeri sih. Soalnya penyakit kulit sama parvo itu paling cepat nular. Makanya kita selalu steril itu udah pasti. Mau anjing ras, mau anjing kampung, pokoknya steril. Aduh sayang itu anjing ras, misalkan anjing husky kan lumayan bisa dijual. Nggak, kita karena program kerja kita itu mengurangi populasi gitu. Makanya steril, mau anjing apapun, sebab apapun kita steril pasti, biar nggak overpopulasi juga.
kita tuh sama ya. Kita diciptain sama Tuhan tuh agar bisa hidup berdampingan gitu. Ya bumi ini kan nggak cuma buat manusia doang, buat tumbuhan, buat hewan. Jadi ya ayolah hidup berdampingan. Nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan sampai disiksa lah. Cukup ya udah nggak suka ya udah. Misalkan kalau ada anjing ngedeketin ya, kalau kata bahasa Sundanya gebahkeun aja atau ya usir aja, tapi nggak sampai disiksa lah. Dan mereka pun nggak ada hewan yang mencuri. Mereka tuh hanya ada insting buat butuh makan lah. Kalau memang ada rezeki lebih ya kasih, kalau emang nggak suka ya udah gitu sih, paling simpel sih sebenarnya. Hidup berdampingan aja, nggak suka ya udah nggak usah menyakiti.